Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni musik. Bagaimana kabarnya teman-teman, adik-adik di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini masuk pada pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan, kemudian kita juga sudah sedikit membahas mengenai materi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Mudah-mudahan adik-adik atau teman-teman di rumah masih memahaminya. Kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan kita berdiskusi di WhatsApp group. Hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai eksplorasi bunyi musik. Nah, jadi nanti adik-adik dapat memainkan dan menghasilkan bunyi musik berdasarkan teknik imitasi bunyi. Apa itu imitasi bunyi? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Tujuan pembelajarannya adik-adik dapat lihat juga di Google Classroom. Juga tak lupa Bapak ingatkan untuk adik dan teman-teman di rumah yang belum isi absensi, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Kemudian diisi absensinya untuk pertemuan hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Kalau pada pertemuan sebelumnya berdasarkan sumber bunyi, hari ini kita akan membahas berdasarkan cara memainkannya. Jadi, berdasarkan cara memainkannya, jenis alat musik itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada alat musik tiup, kemudian ada alat musik gesek, kemudian alat musik petik, ada alat musik pukul, dan yang terakhir ada alat musik tekan. Oke, pada slide selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari masing-masing jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nah, ini dia yang pertama, alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya banyak sekali, ada recorder, ada flute, horn, tuba, dan lain-lain, masih banyak sekali. Pada slideshow atau video yang kita lihat sama-sama ini adalah alat musik seruling asli Indonesia yang dimainkan dengan cara ditiup. Oke, kita lanjut ke alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, contohnya seperti pada video yang sedang diputarkan, yaitu ada biola atau violin. Contoh lainnya banyak, ada cello, ada rebab, kalau dari Indonesia, kemudian ada kontrabas dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengenali jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Kalau tadi yang pertama, kalau alat musiknya dimainkan dengan cara ditiup, ya berarti dia masuknya ke alat musik tiup. Begitupun yang saat ini sedang kita lihat, ini alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke alat musik petik, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ya. Contohnya ada gitar seperti pada video, kemudian ada bass, ada mandolin, ada sasando yang alat musik asli Indonesia, ada ukulele, harpa, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Alat musik ini mungkin sangat familiar dengan kita, ada di sekitar kita, mungkin ada di rumah teman-teman juga ya. Ini alat musik petik. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini alat musik pukul. Alat musik pukul yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, pada alat musik pukul ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ada alat musik pukul bernada dan ada alat musik pukul yang tidak bernada. Yang pertama, alat musik pukul bernada itu dimainkannya dengan cara dipukul, tapi alat musiknya memiliki nada. Contohnya seperti kolintang, ada gamelan, kemudian ada calung, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada alat musik pukul yang tidak bernada.
seperti gendang yang tadi disaksikan pada video, kemudian pada tipung, rebana, gong, tamborin, kemudian pada drum. Artinya kalau yang memiliki nada itu memiliki nada, kalau pada nada dasar pentatonis pada musik Indonesia, misalkan Daminatila. Nah, berarti alat musiknya memiliki nada seperti itu. Dimainkannya dengan cara dipukul. Kalau pada alat musik pukul yang tidak bernada, yang seperti tadi drum, gendang, itu tidak memiliki nada do re mi atau da mi na ti la, hanya memiliki warna suara saja gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini adik-adik dan teman di rumah bisa dipahami. Kita lanjut ke alat musik yang selanjutnya. Nah, ini alat musik yang terakhir yaitu alat musik tekan. Dimainkan dengan cara ditekan ya, contohnya piano, organ, keyboard, dan lain-lain. Ini teman-teman juga ada yang memiliki pianika di rumah. Kalau pianika itu kolaborasi antara alat musik tiup dan tekan, jadi bisa ditiup dan juga ditekan. Nah, pada video yang kita saksikan sama-sama ini alat musik piano ya. Mudah-mudahan dari yang sudah kita bahas ini teman-teman sudah paham. Kalau masih ada yang perlu kita diskusikan atau belum paham, silahkan untuk menuliskan pertanyaan dan lain-lainnya di grup WhatsApp. Kita lanjutkan mengenai pembahasan mengenai ritme. Ritme adalah salah satu bagian dari unsur musik. Ritme merupakan pengulangan urutan rangkaian gerak dalam suatu komposisi musik. Atau ritme juga bisa diartikan sebagai pola bunyi-bunyian yang berulang. Nah, jadi ritme ini bagian dari unsur musik. Unsur musik itu kan banyak. Nanti ada bab khusus yang membahas tentang unsur musik. Ada nada, ada melodi, ada ritme, ada birama, kemudian ada harmoni dan lain-lain ya. Ini kita akan bahas ritme karena ada kaitannya dengan yang tadi di awal disebutkan tujuan pembelajarannya mengenai imitasi bunyi musik ya. Ritme misalkan saya akan mencontohkan, mudah-mudahan audionya terdengar. Misalkan ritme itu pola bunyi yang berulang-ulang, misalkan dalam alat musik gitar, misalkan seperti ini. Nah, itu pola ritmik yang pertama ya. Ritme atau bisa disebut dengan ritmik itu yang pertama, misalkan pola yang berulang-ulang. Atau yang kedua, nah misalkan yang seperti itu, beda dengan pola ritmik yang pertama. Atau misalkan yang ketiga, seperti ini. Nah misalkan seperti itu, nah itu namanya pola bunyi yang berulang-ulang. Atau misalkan saya contohkan misalkan dalam perkusi ya, alat musik pukul misalkan seperti ini. Nah itu pola ritmik, pola bunyi yang berulang-ulang, sama kemudian diulang-ulang. Saya contohkan lagi yang kedua, misalkan seperti dalam masih dalam alat musik perkusi. Nah, itu contoh yang kedua, misalkan itu namanya pola ritmik atau pola ritme. Jadi pola bunyi dalam sebuah komposisi musik yang diulang-ulang, misalkan ya. Seperti itu. Nanti kita akan latihan, kita akan coba di slide selanjutnya bisa menggunakan alat yang paling sederhana, yaitu anggota tubuh kita ya. Nanti saya akan coba menggunakan tepuk tangan. Nah, kalau imitasi itu apa? Imitasi itu adalah perbuatan meniru sesuatu. Artinya dalam konteks musik kita misalkan menirukan sesuatu bunyi-bunyian, kemudian kita bunyikannya dengan cara kita bisa menggunakan dengan alat musik lain atau dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan musik ya. Misalkan artinya imitasi itu tidak sama ya, menirukan. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada salah satu contoh
kalau ini sudah bagus sekali ya. Ini mengimitasi bunyi-bunyian dari video yang di atasnya tuh. Membuka telur, memotong bawang, kemudian suara-suara diimitasi menggunakan alat musik atau alat-alat yang tidak sesuai aslinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Perhatikan. Oke, nah itu salah satu contohnya. Ini kalau kita sudah sering melatih sensitivitas pendengaran kita terhadap bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali bunyi-bunyian yang secara sadar apa tidak sebenarnya itu sangat indah sekali ketika kita dengarkan. Selain mungkin musik-musik yang kalian dengarkan, perhatikan ketika kalian bangun tidur, ada suara kicauan burung, ada suara kemudian angin, dedaunan pohon dan segala macamnya. Ketika itu kita dengarkan dengan baik, itu menjadi bahan untuk kita lebih kaya dalam hal bunyi-bunyian dalam konteks musik. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya, nah ini ada kita akan latihan menggunakan pola ritmik sederhana menggunakan tepuk tangan. Jadi teknisnya seperti ini ya. Saya akan menggunakan iringan sebuah drum seperti ini. Saya dengarkan dulu sebentar. Nah, jadi ini sebagai pola iringan. Jadi nanti tekniknya sangat mudah. Jadi saya akan memainkan pola ritmik menggunakan tepuk tangan. Kemudian teman-teman di rumah mengikuti pola ritmik yang sama yang saya bunyikan sebelumnya menggunakan tepuk tangan. Jadi saling bergantian. Misalkan saya contohkan yang pertama seperti ini ya. Adik-adik menyiapkan posisi dulu. Jadi polanya bergantian. Saya duluan, kemudian adik-adik tirukan bunyi-bunyian yang saya bunyikan menggunakan tepukan. Menggunakan tepukan juga ya, misalkan. Siap-siap. 2, 3, 4. Nah, adik-adik tirukan. 2, 3, 4. Saya lagi. Adik-adik. Tak, tak, trak. Trak. Saya lagi. Tak, tak. Trak, 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 trak. Tak, tak, trak. Trak, trak, trak. Silakan. Trak, trak. Trak, trak, trak. Jadi seperti itu ya. Siap-siap adik-adik. Kalau sudah siap posisinya, silakan tirukan tepukan yang saya bunyikan, kemudian langsung diikuti oleh tepukan yang sama atau pola ritmik yang sama oleh adik-adik. Kita mulai ya, siap-siap. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah bisa mengikutinya dengan baik? Nah, itu salah satu contoh yang paling dasar sederhana dalam proses imitasi mengikuti teknik bermain musik ya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan tadi jenis alat musiknya yang mana,
karena kita tidak menggunakan alat musik, ya kita memainkan dengan cara ditepuk gitu ya alat musik. Jadi nanti adik-adik setelah pengalaman membunyikan, mengimitasi pola ritmik yang tadi saya bunyikan, silahkan untuk mencari karya musik ataupun menggunakan yang tadi saya contohkan, tetapi dengan alat musik berdasarkan yang tadi kita bahas. Misalkan adik-adik di rumah punya alat musik suling, kemudian silahkan tirukan menggunakan nada yang ada di suling dengan nada tiup. Misalkan contoh yang tadi saya bunyikan misalkan seperti ini. Nah, adik-adik nanti menirukan bunyi itu dengan alat musik suling, misalkan. Nah, barusan saya itu mencontohkannya dengan siul. Jadi bisa menirukan bunyi-bunyian tersebut berdasarkan apa yang teman-teman dengarkan, kemudian diturunkan dengan alat musik apa saja yang ada di rumah. Ketika tidak ada alat musik apapun, silahkan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian yang ada di kamar, misalkan menggunakan sendok, menggunakan ember, menggunakan apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Coba kalian latih kepekaan telinga kalian terhadap bunyi-bunyian yang kalian dengarkan, kemudian kalian coba tirukan menggunakan alat-alat yang ada di rumah kalian. Oke, mudah-mudahan adik-adik dan teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Apabila masih ada yang belum dipahami, kita sama-sama diskusikan di grup WhatsApp. Silahkan mencoba teman-teman di rumah. Selamat mempelajari tentang imitasi bunyi musik ini. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.